Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Pesan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi pengajaran tentang akhir zaman, sesi yang ke-6 tentang Bema Kristus, yaitu penghakiman dan pemberian pahala di tahta pengadilan Kristus. Kita akan membaca dulu dua ayat kita dari 1 Korintus 15 ayat 58 dan 2 Korintus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita mulai baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang saya akan lanjutkan untuk kita membaca di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, itu akan menjadi dasar dari pembahasan kita hari ini. Opening statement saya, kita mulai dengan opening statement saya. Ada dua peristiwa penting yang akan terjadi di surga setelah kedatangan Kristus di angkasa dan pengangkatan gereja, rapture. Nah, tentang pengangkatan gereja ini dan kedatangan Kristus di angkasa sudah saya jelaskan di dalam video-video di pembahasan tentang sesi akhir zaman sebelumnya. Nah, di dalam skenario ramalan Alkitab tentang akhir zaman dari perspektif premilenialisme pratribulasi, akan ada dua peristiwa penting yang akan terjadi di surga setelah kedatangan Kristus di angkasa dan pengangkatan gereja. Apa dua peristiwa penting itu? Yang pertama, penghakiman atau pemberian pahala di tahta pengadilan Kristus. Yang kedua, pesta perkawinan anak domba. Sekali lagi, kedua peristiwa penting setelah kedatangan Kristus yang kasar mengangkatan gereja menurut Alkitab dalam perspektif premilenialisme pratribulasi. Yang pertama, penghakiman atau pemberian pahala di tahta pengadilan Kristus. Ayat rujukannya 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 12. Dan yang kedua, pesta perkawinan anak domba, Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, orang-orang percaya yang ikut dalam pengangkatan akan dihakimi di tahta pengadilan Kristus. Nah, tahta pengadilan Kristus ini disebut Bema Kristus. Ini bisa kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dan yang sudah kita baca tadi. Nah, pada saat ini semua pada saat itu, yaitu pada saat semua orang percaya menghadap tahta pengadilan Kristus, maka pada saat itu semua harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka sewaktu hidup mereka di dunia, sejak mereka percaya kepada Kristus sampai pada hari pengangkatan gereja itu. Nah, pekerjaan yang berharga dan tidak berharga akan dibedakan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibuat selama hidup kekristenan mereka. Nah, hasil dari penghakiman ini bukan penghukuman. Ingat, hasil dari penghakiman ini bukan penghukuman, tetapi pemberian pahala. Di antaranya berupa pujian dan mahkota. Pahala-pahala lainnya yang disebutkan Alkitab adalah pahala kesetiaan, pahala nabi dan orang benar, pahala hamba Allah dan orang kudus, dan mahkota emas. Suatu saat setiap orang akan mendapatkan pahala-pahala itu masing-masing, ya, menurut apa yang telah dia lakukan menurut apa yang dia lakukan, dia kerjakan selama hidup kekristenannya di bumi ini. Nah, kita perlu melihat bahwa sebetulnya ada beberapa penghakiman yang disebutkan di dalam Alkitab di akhir zaman nanti. Penghakiman di tahta pengadilan Kristus atau di Bema Kristus itu hanya satu dari beberapa pengadilan yang ada. Nah, kita akan melihat 6 penghakiman lainnya selain tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus, Bema Kristus tadi itu pengadilan bagi orang percaya setelah mereka di surga, pada waktu setelah pengangkatan gereja mereka berada di surga untuk menerima upah ataukah kehilangan upah. Jadi nanti bisa saja orang masuk surga tapi dia kehilangan upah. Dan ada yang masuk surga tapi mendapatkan upah. Itu penghakiman dilakukan di tahta pengadilan Kristus atau di Bema Kristus. Nah, selain itu ada 6 penghakiman lainnya yang perlu kita ketahui supaya jelas. Supaya nanti kalau saudara baca ayat-ayat tertentu bicara tentang penghakiman di akhir zaman, maka saudara sudah bisa membedakan, oh ini penghakiman ini. Oh ini yang dimaksud dengan penghakiman ini. Begitu, ya. Jadi tidak semua penghakiman itu bukan hanya satu penghakiman, tapi ada beberapa penghakiman. Nah, selain penghakiman di tata pengadilan Kristus, maka ada 6 penghakiman lainnya nanti akan terjadi
dalam skenario akhir zaman ya dari perspektif premilenialisme pra-tribulasi. Bisa saja pandangan amilenialisme dan postmilenial berbeda dengan kita menafsirkan ayat ini. Dan itu penafsiran masalah sekunder. Tapi semua percaya suatu saat akan ada akhir zaman dan Yesus akan datang kembali. Nah, baik, ini dari perspektif premilenialisme pra-tribulasi yang saya percaya ya. Sistem penafsiran ini ya tentang eskatologis ya merupakan sistem penafsiran yang harafiah mengikuti gramatikal harafiah ya. Nah, mari kita melihat ke-6-7 penghakiman di akhir zaman itu. Ya, dari 7 penghakiman, 6 dari 7 penghakiman di akhir zaman. Salah satu sudah saya sebutkan tadi, penghakiman di memang Kristus. Sekarang kita akan lihat 6 lainnya. Yang pertama, penghakiman orang-orang percaya perjanjian lama. Ayat rujukannya Daniel 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini terjadi kapan? Ini terjadi saat kedatangan Kristus kedua kali, yaitu setelah masa kesusahan besar, setelah zaman antikris. Ya. Setelah zaman antikris itu kan antikris akan dikalahkan oleh Yesus, lalu antikris ini akan dibuang, dilemparkan ke Gehenna, ke neraka. Nah, kemudian akan terjadi penghakiman atas orang-orang, ya. Yaitu orang-orang yang hidup setelah di masa antikris, di mana orang percaya perjanjian lama akan dibangkitkan dan diupahi. Ya. Nah, itu penghakiman yang kedua dari 7 penghakiman. Ya, 6 lainnya selain dari penghakiman kata pengadilan Kristus. Jadi penghakiman orang-orang percaya perjanjian lama. Nah, disinilah kalau kita belajar dari sesi-sesi sebelumnya, orang perjanjian lama yang percaya itu dibangkitkan. Jadi kebangkitan orang percaya perjanjian lama terjadi setelah masa antikris. Mereka dibangkitkan, dihakimi, lalu orang-orang percaya ini akan mendapatkan upah, diupahi. Ya. Nah, mereka akan masuk ke dalam kerajaan milenial. Nah, yang kedua, penghakiman yang berikutnya adalah penghakiman orang-orang percaya yang hidup pada masa kesusahan besar. Akan ada orang-orang yang hidup pada masa kesusahan besar, dan mereka yang percaya pada Kristus selama masa tribulasi itu, dan mati, mereka akan dibangkitkan, diberi upah di akhir masa tribulasi itu. Ya. Dan mereka juga akan masuk di dalam kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Nah, selain itu, ya, ada juga penghakiman orang-orang Yahudi yang hidup pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua orang Yahudi yang bertahan di masa tribulasi, karena kita tahu masa tribulasi antikris ini kan ada masa yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi semua penduduk bumi juga akan mengalami dampak dari kesusahan yang luar biasa dahsyatnya itu, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Nah, pada masa itu setelah kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, pada waktu di akhir masa tribulasi itu, ketika Yesus akan memberikan kerajaan 1000 tahun, semua orang Yahudi yang bertahan di masa tribulasi akan dihakimi di padang gurun tepat sudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang selamat akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dan yang hilang akan dihukum. Jadi yang selamat akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan yang terhilang akan dihukum. Nah, penghakiman yang berikutnya adalah penghakiman domba dan kambing. Ayatnya Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Penghakiman orang-orang Yahudi yang terjadi pada kedatangan kedua kali itu ayatnya rujukannya Yeskiel 20 ayat 34 sampai ayat 36. Nah, penghakiman domba dan kambing ayat rujukannya Matius 25 ayat 31 sampai 40. Semua orang bukan Yahudi yang bertahan hidup dari masa tribulasi akan dihakimi segera sesudah kedatangan kedua kali. Saat Kristus duduk di atas tahta Daud di kerajaan milenium, yang selamat akan masuk dalam kerajaan milenium bersama-sama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun, dan yang terhilang akan dilemparkan ke neraka. Nah, penghakiman yang berikutnya adalah penghakiman atas iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Wahyu pasal 20 ayat 10. Yang pertama-tama masuk dilemparkan ke dalam Gehenna itu adalah antikris dan pengikut-pengikutnya. Kemudian menyusul iblis, ya, dilemparkan ke Gehenna bersama dengan malaikat-malaikat jatuh. Penghakiman terakhir atas iblis dan malaikat-malaikat jatuh akan terjadi setelah kerajaan milenium. Nah, penghakiman yang berikutnya, penghakiman paling akhir adalah penghakiman tahta putih besar. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ini adalah penghakiman atas orang-orang yang tidak selamat. Di sepanjang zaman, orang-orang percaya yang tidak selamat ya akan dibangkitkan menghadap tahta putih yang besar. Ya, di akhir kerajaan milenium. Nah, mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka dan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dengan demikian penghakiman di tata pengadilan Kristus jelas berbeda dari 6 penghakiman lainnya. Jadi kalau saudara melihat ada macam-macam penghakiman, itu bukan satu penghakiman.
Tapi memang akan ada berbagai penghakiman. Paling tidak ada 7 penghakiman yang dipercayai dari perspektif premilenialisme, pratribulasi akan terjadi di akhir zaman. Salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah penghakiman di tahta pengadilan Kristus atau bema Kristus. Nah, perlu bagi saya untuk menjelaskan 7 macam penghakiman yang berbeda ini, supaya kalau saudara membaca ayat-ayat tertentu, saudara tidak bingung nantinya. Kok penghakiman ini beda? Gitu. Tahtanya beda, tempatnya beda. Nah, jelas. Oke, lanjutkan. Kita akan menjawab pertanyaan tentang penghakiman di tahta pengadilan Kristus. Apa dan bagaimana penghakiman di tahta pengadilan Kristus itu? Tahta pengadilan Kristus, judgment seat of Christ adalah tempat di mana semua orang percaya dari zaman gereja, masa Pentakosta sampai dengan pengangkatan akan muncul secara pribadi, perorangan individu untuk menerima upah atau kehilangan upah berdasarkan kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan mereka bagi Tuhan. Nah, peristiwa tahta pengadilan Kristus ini akan terjadi di surga segera sesudah Kristus mengangkat gerejanya. 1 Korintus 4 ayat 5. Di mana setiap orang percaya di surga dihadapkan secara pribadi, individu, perorangan, tidak boleh diwakilkan. Menghadap Kristus yang duduk di bema atau tahta atau kursi pengadilan. Dalam peristiwa ini Kristus akan memberi upah kepada mereka yang telah menyelesaikan pertandingan dan memenuhi peraturan-peraturan. Dan akan menahan upah dari mereka yang telah berlaku tidak setia. Partisipan dalam peristiwa tahta pengadilan ini ya adalah semua orang percaya sejak hari Pentakosta sampai hari pengangkatan gereja. Dengan kata lain, pengadilan ini hanya untuk orang percaya. Pengadilan di bema Kristus ini, perhatikan baik, tidak berhubungan dengan keselamatan. Dalam pengertian penentuan masuk surga atau neraka. Kenapa? Karena mereka yang diadili adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan pengadilan ini terjadi di surga. Orang yang tidak percaya tidak bisa masuk surga. Maka semua orang percaya masuk surga itu yang dihakimi bukan untuk menentukan mereka selamat. Sebab mereka sudah masuk surga selamat. Pengadilan ini adalah penilaian atas kehidupan, penilaian atas pelayanan, penilaian atas tingkah laku, motivasi ya dari orang-orang percaya selama mereka hidup di dunia. Lalu mereka akan diberi pahala dan diberi mahkota atau mereka tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena meskipun sama-sama diangkat rapture pada hari pengangkatan, semua orang percaya itu saat Kristus datang di angkasa menjemput mereka gerejanya. Namun pada waktu pengangkatan gereja itu kualitas rohani orang berbeda-beda. Ini bisa kita baca di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 14. Kita ingat kemarin di minggu yang lalu ketika saya menjelaskan tentang rapture, siapa yang diangkat pada hari pengangkatan gereja? Itu adalah semua orang percaya. Tidak peduli dia masih bayi rohani ataupun dewasa rohani. Tidak ada perbedaan. Karena Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 itu. Kita yang mati dalam Kristus. Semua yang mati dalam Kristus. Dan yang hidup semua yang percaya akan diubahkan. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Kita semua yang ada dalam Kristus diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi tidak ada pembedaan. Tidak ada dasar Alkitabiah untuk pengangkatan parsial. Hanya orang dewasa dulu diangkat, kemudian dicobai dulu pada masa antikristus, baru diangkat lagi, baru habis semua diangkat. Tidak ada dukungan Alkitabiah bagi pengangkatan parsial sebagian seperti ini. Jadi pada waktu hari pengangkatan semua orang percaya diangkat. Hanya bedanya di mana? Di pemberian pahala dan mahkota nanti. Kelihatan siapa yang dewasa, siapa yang sungguh-sungguh, dan siapa yang benar-benar setia di dalam melakukan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan dan memperhatikan pertumbuhan rohani mereka. Nah, pengupahan itu disesuaikan dengan track record. Karena itu pengupahan, pemberian pahala itu akan disesuaikan dengan track record atau rekam jejak dari kehidupan dan pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang percaya selama hidup kekristenan mereka di bumi. Itu sebabnya Paulus mengingatkan dirinya sendiri untuk waspada dengan berkata. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak di sini bukan berarti Paulus akan kehilangan keselamatan, tidak. Karena keselamatan itu bersifat palsi. Namun yang dimaksud oleh Rasul Paulus ditolak di sini kaitannya dengan pahala dan mahkota. Dia mendapat pahala atau tidak nanti pada waktu bersama dengan Kristus. Nah, dia berkata, aku tidak ingin ditolak. Maka dia melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya, memberitakan Injil dengan tekun. Supaya dia nanti mendapatkan pahala upah. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan, apakah tujuan penghakiman di tahta pengadilan Kristus? Sedikit tadi sudah dijelaskan di depan. Ini kita akan lebih detail lagi.
Tujuan penghakiman di tata pengadilan Kristus sekali lagi bukan untuk menentukan apakah orang percaya akan masuk surga atau neraka, atau menimbang hukuman atas dosa mereka. Itu semua telah diputuskan, telah diselesaikan ketika orang percaya menaruh iman mereka pada juru selamat waktu mereka masih hidup di muka bumi ini. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 8 ayat 1. Jadi tujuan dari penghakiman bukan untuk menentukan orang percaya ini selamat atau tidak, tapi untuk pemberian pahala, mereka dapat pahala atau tidak. Nah, ada dua tujuan penghakiman tata pengadilan Kristus. Saya akan jelaskan lebih detail, tapi ringkas. Ada dua tujuan penghakiman di tata pengadilan Kristus. Yang pertama, meninjau dan mengevaluasi kehidupan orang percaya. Jadi tujuan dari penghakiman di tata pengadilan Kristus pertama adalah meninjau dan mengevaluasi kehidupan orang percaya. Di tata pengadilan Kristus, semua perbuatan, pelayanan, ucapan, pikiran, dan motivasi kita akan disingkapkan. Dan tidak ada yang tersembunyi, akan terlihat dengan jelas dalam keadaan yang sebenarnya. Evaluasi ini akan meliputi tingkah laku orang percaya, yaitu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sejak mereka percaya kepada Kristus. Roma 14 ayat 10-12, 2 Korintus 5 ayat 10. Pelayanan orang percaya baginya, 1 Korintus 3 ayat 13. Ucapan-ucapan orang percaya, Matius 12 ayat 36. Dan pikiran-pikiran dan motivasi-motivasi kita, Matius pasal 6 ayat 12, 1 Korintus 4 ayat 5, Ibrani 4 ayat 12, semua akan dievaluasi. Evaluasi dalam pengadilan ini akan sepenuhnya dilakukan dengan adil, dengan komprehensif, menyeluruh, dan penuh kasih karunia. Itu tadi tujuan yang pertama, memberikan evaluasi penilaian atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya selama kehidupan mereka di bumi sejak mereka percaya. Nah, yang kedua, memberi pahala kepada orang percaya itu. Setelah ditinjau dan evaluasi oleh Kristus, Kristus akan memberikan upah kepada masing-masing sesuai dengan hasil evaluasinya. Tadi ingat evaluasinya benar-benar adil, tidak berat sebelah, komprehensif, ya. Dan evaluasinya itu secara terbuka jelas, ya. Nah, karena itu pengupahan juga dilakukan berdasarkan evaluasi itu. Jadi walaupun terdapat banyak area pekerjaan, perbuatan pelayanan akan membawa upah, Perjanjian Baru hanya memfokuskan 5 upah mahkota spesifik yang akan diterima orang-orang yang setia. Mahkota-mahkota ini merupakan perwakilan dari jenis-jenis perbuatan dan pelayanan yang akan diupahi. Misalnya saja Alkitab memberitahu 5 macam mahkota ini, mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 21-27. Ini adalah upah bagi mereka yang secara konsisten mempraktekkan disiplin dan penguasaan diri. Nah, kemudian mahkota kebenaran, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, adalah upah bagi mereka yang menanti-nanti kedatangan Tuhan dengan setia dan hidup benar karena fakta dari kedatangan Tuhan ini. Nah, mahkota yang berikutnya adalah mahkota kehidupan, Yakobus 1:12, Wahyu 2 ayat 10. Adalah upah bagi mereka yang dengan setia dan tekun menanggung berbagai macam pencobaan dan ujian-ujian kehidupan yang terkait dengan iman mereka kepada Kristus. Nah, kemudian mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2 ayat 11, adalah upah bagi mereka yang giat bekerja menjangkau, memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, mahkota kemuliaan, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-1-4, adalah upah bagi mereka yang melayani sebagai gembala, penatua, pemimpin gereja, atau kegiatan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dikaitkan dengan penggembalaan, kepenatuaan, dan kepemimpinan gereja dengan penuh kasih karunia, dan mereka menggembalakan jemaat umat Tuhan, menjaga umat Tuhan sedemikian rupa sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu tadi 5 macam mahkota sebagai representasi dari gambaran upah, jenis-jenis upah dari perbuatan pelayanan akan diterima oleh orang-orang percaya. Setelah menerima upah-upah ini, mahkota-mahkota ini, orang-orang percaya itu akan jatuh tersungkur di tahta dan menyembah Tuhan, menyembah Kristus, karena hanya Kristus yang layak menerima pujian dan hormat. Perhatikan, kata mahkota yang digunakan Paulus dalam bahasa Yunani adalah Stepanos, yang mengandung pengertian penyerahan hadiah atau trofi bagi pemenang dalam suatu pertandingan. Namun, hanyalah Kristus yang layak menerima segala kemuliaan. Karena itulah kelak setiap orang percaya yang telah memperoleh mahkota di hari pemahkotaan di tata pengadilan Kristus akan meletakkan mahkota mereka kembali di kaki Kristus, agar Kristus, hanya Kristus saja yang dimuliakan. Sebagaimana digambarkan Yohanes dalam kitab Wahyu. Dikatakan sana, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka yang menyembah dia, yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan prinsip dan gambaran pengadilan Kristus. Dunia tidak mengerti hal-hal rohani. Dunia hanya menghargai orang-orang yang hidupnya tidak. Dunia juga menghargai orang-orang yang hidupnya tidak kudus, tidak saleh, dan tidak memuliakan Tuhan. Dunia hanya menghargai manusia dari sisi jasmani dan materinya. Bahkan di pengadilan dunia, hukum bisa menjadi tumpul bila berhadapan dengan orang yang terpandang kaya dan penguasa. Pandangan terhadap kebenaran menjadi kabur oleh materi yang menyilaukan. Dunia memuji orang yang pintar, cerdas, kaya, berparas cantik, atau berparas tampan, menawan, sekalipun tidak beres hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu prihatin dengan cara pandang seperti ini. Apabila Kristen menilai seorang mirip dengan cara dunia menilainya. Nah, nanti berbeda dengan pengadilan dunia, maka penghakiman di tata pengadilan Kristus semua akan dinilai secara objektif menurut standar Kristus, bukan standar manusia. Ada 5 prinsip dalam pengadilan Kristus yang perlu kita pahami. Prinsip yang pertama, orang yang percaya akan diadili dengan adil dan jujur. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 2 ayat rujukannya. Yang kedua, orang-orang percaya akan diadili secara menyeluruh. 1 Korintus 5 ayat 4, Ibrani 4 ayat yang ke-13. Nah, yang ketiga, orang-orang percaya akan diadili dengan tidak berat sebelah. Roma 2 ayat 11, Kolose 3 ayat 25. Yang keempat, orang-orang percaya akan diadili secara pribadi, individu per individu, tidak ada perwakilan di sana. Jadi setiap orang masing-masing akan memberi pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Roma pasal 14 ayat 10 dan ayat 12. Dan yang kelima, prinsip dasar dalam pengadilan Kristus adalah orang-orang percaya akan diadili dengan penuh kasih karunia. Matius 20 ayat 13 sampai 15. Maka kalaupun ada orang yang tidak mendapat pahala, dia tetap selamat dan tetap berada di surga. Tapi dia tidak mendapat pahala. Dia akan terlihat gosong, hangus. Kenapa? Karena ternyata selama hidup kekristenannya dia tidak benar-benar bertumbuh dengan baik. Selain 5 prinsip dasar pengadilan Kristus tadi, Alkitab juga memberikan gambaran deskriptif tentang penghakiman di tata pengadilan Kristus di masa yang akan datang dengan menggunakan gambaran-gambaran imagery seperti bangunan, yang kedua pengelolaan, dan yang ketiga atlet. Sekarang yang pertama, gambaran deskripsi imagery dari pengadilan yang akan datang itu bangunan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Paulus membedakan antara dasar bangunan, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar dari bangunan, dan struktur bangunannya. Struktur bangunan ini digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai emas, perak, kayu, rumput, ya, jerami. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari sikap, hasrat, dan motivasi seseorang. Yang kedua, gambaran yang kedua, imagery kedua, pengelola atau manajer. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini merupakan gambaran penggunaan waktu, harta, bakat, dan talenta. Dan yang ketiga, imagery yang ketiga, gambaran tentang penghakim, deskripsi pengadilan di masa akan datang adalah atlet. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27 yang menggambarkan komitmen dan dedikasi dari orang-orang percaya dan bagaimana mereka mendisiplin diri dan kehidupan mereka. Nah, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana supaya mendapatkan pahala? Bagaimana supaya nanti di surga kita mendapatkan upah? Maka Paulus mengatakan berulang-ulang, kerjakan karena selamat, giat dalam pekerjaan Tuhan, bertekunlah, dan lain sebagainya. Sudah kita baca dari ayat depan tadi. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 tadi, yang sudah kita baca di depan. Jerih payah kita suatu saat tidak akan sia-sia. Air mata kita, pergumulan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, itu semua tidak akan sia-sia. Itu semua akan diperhitungkan sebagai pahala upah kita. Ingat, Tuhan menghargai kualitas hidup dalam pelayanan setiap orang percaya. Kemuliaan orang yang berprestasi secara rohani akan lebih bersinar daripada mereka yang kurang berprestasi. Orang yang bertekun dalam iman, ya, kemuliaannya akan berbeda dengan orang yang kurang bertekun. Orang yang rajin beribadah, ya, yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang berbuat baik, melakukan pelayanan-pelayanan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, yang membawa kemuliaan Tuhan, bukan puji-pujian pada manusia loh. Yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, mereka akan diupahi berbeda dengan orang yang melakukannya untuk puji-pujian kepada manusia. Jadi pelayanan yang kurang berprestasi hanya mencari pujian kepada manusia, bisa jadi tidak akan diupahi. Karena dia sudah mendapatkan upah pujian dari manusia. Jadi ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ada orang percaya mungkin sewaktu hidupnya di dunia tidak dihargai dan tidak dihormati. Namun dia sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Di surga, pelayan ini, orang-orang percaya ini akan mendapat kemuliaan. Lebih sebagai pahala mereka. Rasul Paulus menggambarkan perbedaan kemuliaan antara orang percaya di surga kelak. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang.
Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dari kemuliaan bintang yang lain. 1 Korintus 15:41. Karena kesalehan, ketaatan, dan kehidupan rohani orang percaya itu penting dihubungkan dengan pemberian pahala pada waktu hari pemahkotaan di tahta pengadilan atau di bema Kristus kelak, maka orang percaya perlu mengejar prestasi rohani dan perkenan Tuhan, bukan puji-pujian, bukan puji-pujian dari manusia, tapi perkenan Tuhan. Nah, maka kita harus bertumbuh terus-menerus dalam kasih karunia Tuhan, mencari perkenan Tuhan, bukan pujian dan perkenan manusia. Kita akan diuji. Kita mencari pujian dan perkenan Tuhan. Nah, berikut ini 13 area utama dalam kehidupan orang percaya yang akan diuji dan dievaluasi. 13. Mungkin ada lebih banyak. Tapi saya dalam catatan saya menemukan ada 13 area utama dalam kehidupan orang percaya yang akan diuji dan dievaluasi ketika mereka berdiri di depan tata pengadilan Kristus. Saya akan tunjukkan ayat-ayat rujukannya, tapi tidak kita baca. Yang pertama, perlakuan terhadap orang-orang percaya lainnya. Ibrani 6 ayat 10. Matius 10 ayat 41 dan 42. Yang kedua, penggunaan bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang 29. Lukas 19 ayat 11 sampai ayat 26. 1 Korintus 12 ayat 4. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat 10. Yang ketiga, penggunaan uang kita. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Yang keempat, tanggapan yang baik terhadap perlakuan salah atau ketidakadilan terhadap kita dari orang lain. Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12, Markus 10 ayat 29 sampai 30, Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 28, Roma pasal 8 ayat 18 dan 2 Korintus pasal 4 ayat 17, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Yang kelima, ketabahan menanggung penderitaan dan pencobaan terkait dengan iman kita selama kita hidup mengiring Tuhan. Yakobus 1 ayat 12, Wahyu 2 ayat 10. Yang keenam, penggunaan waktu kita juga akan diberi penilaian. Mazmur 90 ayat 9 sampai 12, Efesus 5 ayat 16, Kolose 4 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 17. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap aturan perlombaan yang ditetapkan bagi kita. 1 Korintus 9 ayat 24, Filipi 2 ayat 16, Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Ibrani 12 ayat 10. Yang kedelapan, pengendalian diri terhadap keinginan daging. Ya, keinginan daging. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Yang kesembilan, bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Amsal 11 ayat 30, Daniel 12 ayat 3, 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Yang ke-10, respon terhadap doktrin pengangkatan gereja atau doktrin kedatangan Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Yang ke-11, kesetiaan kepada firman Tuhan dan umat Tuhan. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2, Ibrani 13 ayat yang ke-17, Yakobus 3 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2, 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8. Yang ke-13, memberi tumpangan kepada orang asing juga akan dinilai dipahalai. Matius 24 ayat 35 sampai 36, Lukas 14 ayat 20 ayat 12 sampai 14. Dan yang terakhir yang ke-13, penggunaan kata-kata dan pengendalian lidah juga akan dinilai. Matius 12 ayat 36, Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, pertanyaan berikutnya ialah bagaimana kita menanti kedatangan Kristus dengan setia. Kekristenan seperti yang telah terjadi dalam sejarah seringkali dipraktekkan hanya sebagai agama atau tradisi religius yang hampa. Banyak upacara dan kebiasaan keagamaan yang kering dan dilakukan tanpa gairah. Karena itu ketika kehidupan duniawi lebih menarik dan menggairahkan, gereja menjadi sepi. Gereja ditinggalkan, sepi. Kegairahan rohani booming meledak sejalan dengan tumbuhnya keyakinan bahwa nubuat Alkitab, ramalan Alkitab akan digenapi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Bangkitnya gerakan nubuatan eskatologis Alkitab ini dipelopori oleh kaum dispensasionalisme, khususnya dari Dallas Theological Seminary. Nah, kekristenan yang hanya meyakini bahwa nubuat Alkitab telah digenapi pada masa lalu menjadi tidak bersemangat dan suam. Bangkitnya gerakan nubuatan ya, eskatologis, premilenialisme, pratribulasi ini diikuti oleh pentakostalisme dan gerakan karismatik. Kelihatan kaum Injili dispensasionalisme, pentakostalisme dan gerakan karismatik begitu bersemangat. Ya, karena mereka memiliki pengharapan nubuat-nubuat akan digenapi masa kini dan masa yang akan datang. Terkait dengan eskatologis kedatangan Kristus kembali dan akhir zaman. Jadi kekristenan Injili dispensasionalisme, gerakan pentakostal dan gerakan karismatik bertumbuh dalam pengharapan akan masa depan ini.
Ekspektasi tentang kedatangan Kristus kedua kali telah menjadi sumber pengharapan yang benar-benar menggairahkan, memberi semangat dan membakar iman kaum Injili dispensasional, gerakan Pentakostal, dan gerakan karismatik. Merindukan kedatangan Kristus kedua kali adalah sikap yang sesuai dengan anjuran kita, dan ini yang dilakukan oleh kaum dispensasionalisme, kaum Injili dispensasionalisme, gerakan Pentakostal, dan orang-orang karismatik. Ya, merindukan menanti kedatangan Kristus. Rasul Paulus mendukung kerinduan orang percaya menanti kedatangan Kristus. Bahkan ia sendiri sangat mendambakannya. 2 Timotius 4 ayat 8, bisa saudara baca di sana. Begitu juga Rasul Yohanes tentang kerinduan itu yang menulis, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Perhatikan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kekristenan memang mengajarkan kita harus berbuat baik, giat. Kita harus menyucikan diri kita, giat. Karena memang anjuran Alkitab ini terkait dengan pahala kita. Karena itu Rasul Yohanes mengingatkan bahwa konsekuensi merindukan kedatangan Kristus kedua kali, merindukan kedatangan Kristus kembali adalah mengupayakan kehidupan yang suci. Istilah teologis, soteriologis untuk proses penyucian ini adalah progressive sanctification atau pengudusan yang progresif. Kita percaya bahwa pengudusan definitif, ya, itu sudah terjadi waktu kita percaya kepada Kristus, kita dilahirkan baru. Tapi perlu ada pengudusan progresif, ya, yang terjadi dari hari ke hari. Dan kita yang menanti kedatangan Kristus, konsekuensi logis dari merindukan menanti kedatangan Kristus ini, kita akan terus-menerus mengupayakan kehidupan yang suci, yang disebut dengan istilah soteriologis, progressive sanctification atau pengudusan yang progresif. Nah, kerinduan akan kedatangan Kristus kembali yang sungguh-sungguh akan mewarnai pandangan hidup orang percaya. Orang percaya ini akan mengasihi dan rindu pada Kristus pasti, memberikan waktu untuk beribadah, berdoa, bersaat teduh, bersekutu, merenungkan firman Tuhan, menyembah, melayani, berbuat baik, melakukan pekerjaannya, bahkan semua itu menjadi prioritas bagi mereka. Ingatlah ini, pengharapan akan kedatangan Kristus merupakan salah satu ciri pertumbuhan rohani. Jika orang Kristen benar-benar mencintai Kristus, dengar saya, jika orang-orang Kristen benar-benar mencintai Kristus, seharusnya mereka merindukan kedatangan Kristus kembali. Kerinduan ini harus diwujudkan dengan cara yang benar, yaitu menjalani hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Kristus, mencari pujian dari Kristus, bukan dari manusia. Ya, memelihara kehidupan kita sebagai mempelai wanita Kristus di dalam anugerah dan kasih-Nya selalu. Oleh pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kita, sebagai materai jaminan bagi kita tentunya yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Roh Kudus adalah materai arabon, jaminan kepastian bahwa Kristus menyelamatkan kita dari awal sampai akhir dan akan menjemput kita sebagai mempelai gerejanya. Sekarang yang terakhir ingin yang jelaskan closing statement saya. Tahta pengadilan Kristus disebut bema Kristus, 2 Korintus 5 ayat 10. Ada tempat di mana Kristus akan menghakimi semua orang percaya yang masuk dalam pengangkatan gereja untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka sewaktu hidup di dunia sejak mereka percaya kepada Kristus. Jadi semua orang percaya dari Pentakosta sampai hari pengangkatan, semua orang percaya itu akan dihakimi. Waktu mereka berada di surga, dihakimi di bema Kristus, di tahta pengadilan Kristus. Hasil dari penghakiman ini bukanlah penghukuman, tetapi pemberian pahala, diantaranya berupa pujian dan mahkota. Pahala-pahala lainnya disebutkan Alkitab adalah pahala kesetiaan, Matius 25 ayat 21 sampai 23. Pahala nabi dan orang benar, Matius 10 ayat 41 sampai 42. Pahala hamba Allah dan orang kudus, Wahyu 11 ayat 18. Dan mahkota emas, Wahyu pasal 4 ayat yang keempat, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi di dalam kekristenan, perhatikan saya, di dalam kekristenan dikenal apa yang disebut dengan pahala atau pemberian upah. Salah kalau ada orang mengajarkan, oh pahala itu bukan ajaran kekristenan. Kita diselamatkan karena anugerah. Betul, kita selamat karena anugerah. Tapi mahkota itu adalah pahala. Selama hidup kekristenan kita, maka kita dituntut untuk terus dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan. Jika pahala tidak dibicarakan dalam Alkitab, maka apa artinya kita melakukan kehidupan dengan setia, kita rajin berbuat baik, kita rajin beribadah, kita bersekutu, memenangkan jiwa dan lain sebagainya. Itu terkait semua dengan pahala. Keselamatan memang karena anugerah, tapi perbuatan baik ditekankan sebagai buah dari iman kita kepada Kristus, dan ini akan dipahalai, diupahi Tuhan nanti pada waktu kita semua menghadap tata pengadilan Kristus. Dan di situ akan kelihatan bagaimana kualitas kehidupan kekristenan kita selama kita menjadi orang Kristen, selama hidup kekristenan kita. Jadi
Masalah tahta pengadilan Kristus bukan masalah kita masuk surga atau neraka. Kita sudah di surga pada saat di tahta pengadilan Kristus. Hanya di situ kita akan mendapat pahala atau tidak, mendapat upah atau tidak. Di situ semua dievaluasi, dinilai seperti yang sudah jelaskan di atas. Untuk keselamatan itu semata-mata anugerah, tapi untuk upah itu adalah suatu upaya, suatu kinerja, suatu prestasi kita di dalam anugerah, pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Saya percaya Roh Kudus itu berbuah-buah dalam kita. Hidup baru dalam kita harus menghasilkan buah-buah. Buah Roh Kudus, buah kebenaran, buah kebaikan, dan buah-buah pelayanan, dan buah-buah lainnya yang Tuhan sudah inginkan dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih, pahala dihubungkan dengan tanggung jawab dalam kekristenan kita. Jadi kehidupan kekristenan kita itu adalah kehidupan kekristenan yang harus bertanggung jawab. Karena itu pahala akan dihubungkan dengan tanggung jawab kekristenan kita. Penilaian atas kehidupan dan pelayanan orang percaya yang diperhitungkan sejak mereka percaya kepada Yesus. Sudah jelaskan tadi di depan. Apa-apa yang akan dievaluasi, apa-apa yang dinilai, dan apa-apa yang akan dipahalai. Perhatikan baik itu penjelasan saya di depan. Paulus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, demikianlah tiap-tiap orang di antara kita, semua orang percaya yang sudah diselamatkan maksudnya, akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak ada wakil. Saya tidak bisa mewakili istri saya, tidak bisa mewakili anak saya. Saya hanya membawa diri saya di hadapan tata pengadilan. Istri saya, anak saya, dan orang lain jemaat juga. Maka harus masing-masing memperhatikan pertumbuhannya. Masing-masing orang akan menghadap tata pengadilan Kristus, memberi pertanggungjawaban dirinya sendiri. Roma pasal 14 ayat 12 jelas memberitahu gitu. Karena itu inilah tujuan hidup dan pelayanan Kristen. Setelah mereka diselamatkan, mereka akan mengejar prestasi, kinerja mereka, menjalankan kehidupan Kristen yang bertanggung jawab untuk memperoleh mahkota dan pahala dan mahkota pada hari pemahkotaan di tata pengadilan Kristus. Akan ketahuan orang Kristen yang tidak menjalankan kehidupan mereka dengan baik di hari penghakiman Kristus nanti. Karena itu Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja mendapatkan hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Jadi ini yang bisa saya bagikan hari ini di sesi yang ke-6 akhir zaman, dan kita akan lanjutkan sesi yang berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.